Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Abdi Al-Maududi. Saya kuliah di UIN Suska Riau, Fakultas Usuluddin, jurusan Ilmu Hadis semester 4 dengan NIM 11930110957. Ini saya akan menjelaskan tiga hal. Yang pertama, fungsi dari sistem operasi pada komputer dan sebutkan contohnya. Yang kedua, mengenai logika konjungsi, disjungsi, implikasi, dan biimplikasi, beserta tabel kebenarannya. Yang ketiga, perangkat elektronik yang diperlukan dalam merancang sebuah jaringan LAN, serta fungsi. Baik, kita akan masuki yang pertama, yaitu jelaskanlah fungsi sistem operasi pada komputer dan sebutkan contohnya. Fungsi utama dari sistem operasi ialah mengelola sumber daya yang ada pada komputer. Selain itu, sistem operasi juga berfungsi untuk menyediakan layanan ke pengguna sehingga bisa lebih mudah saat memanfaat berbagai sumber daya komputer. Selain dua fungsi tersebut, sistem operasi komputer atau operating system juga berfungsi untuk mengelola data yang ada dalam komputer serta mengatur perangkat lunak di dalam dan perangkat keras. Yang selanjutnya, contoh sistem operasi komputer. Contohnya adalah Windows. Windows merupakan sistem operasi komputer yang paling banyak digunakan sampai saat ini. Sistem operasi ini masih mengalami pengembangan fitur dan lain sebagainya. Contohnya, Windows 10, Windows Vista, dan lain sebagainya. Selain itu, juga ada sistem operasi Linux dan Mac OS dan yang digunakan di masyarakat walau tidak sebanyak Windows. Tentunya sistem operasi ini akan terus mengalami pengembangan atau peningkatan fitur sesuai dengan kebutuhan penggunanya. Berikut contoh gambar dari Windows. Selanjutnya, yang kedua, jelaskan mengenai logika konjungsi, disjungsi, implikasi, dan biimplikasi beserta tabel kebenarannya. Yang pertama, konjungsi. Konjungsi adalah pernyataan majemuk dengan kata hubung dan, sehingga notasi P konjungsi dengan ki dibaca P dan ki. Berikut tabel kebenaran konjungsi. Benar dikonjungsikan dengan benar, hasilnya benar. Benar dikonjungsikan dengan salah, hasilnya salah. Salah dikonjungsikan dengan benar, hasilnya benar. Salah dikonjungsikan dengan salah, hasilnya salah. Dari tabel di atas, kita dapat melihat bahwa konjungsi hanya akan benar jika kedua pernyataan P dan Q yaitu benar. Yang kedua, disjungsi. Disjungsi adalah pernyataan majemuk dengan kata hubung atau, sehingga notasi P disjungsi dengan Q dibaca P atau Q. Berikut tabel kebenaran disjungsi. Benar didisjungsikan dengan benar, hasilnya benar. Benar didisjungsikan dengan salah, hasilnya salah. Salah didisjungsikan dengan benar, hasilnya benar. Salah didisjungsikan dengan salah, hasilnya salah. Jika kita lihat pada tabel kebenaran di atas, disjungsi hanya salah jika kedua pernyataan P dan Q salah. Selanjutnya, implikasi. Implikasi adalah pernyataan majemuk dengan kata hubung jika, maka, sehingga notasi dari P implikasi Q dibaca jika P maka Q. Adapun tabel nilai kebenaran dari implikasi, benar diimplikasikan dengan benar, hasilnya benar. Benar diimplikasikan dengan salah, hasilnya salah. Salah diimplikasikan dengan benar, hasilnya benar. Salah diimplikasikan dengan salah, hasilnya benar. Dari tabel terlihat bahwa implikasi hanya bernilai salah jika anteseden P benar dan konsekuen Q salah.
Selanjutnya, biimplikasi. Biimplikasi adalah pernyataan majemuk dengan kata hubung, jika dan hanya jika. Sehingga notasi dari P biimplikasi Q akan dibaca P jika dan hanya jika Q. Berikut tabel kebenaran biimplikasi. Benar dibiimplikasikan dengan benar, hasilnya benar. Benar dibiimplikasikan dengan salah, hasilnya salah. Salah dibiimplikasikan dengan benar, hasilnya salah. Salah dibiimplikasikan dengan salah, hasilnya benar. Dari tabel kebenaran tersebut, dapat kita amati bahwa biimplikasi akan benar jika sebab dan akibatnya pernyataan P dan Q bernilai sama, baik itu sama-sama benar atau sama-sama salah. Lanjut ke soal ketiga, yaitu tuliskan perangkat elektronik yang diperlukan dalam merancang sebuah jaringan LAN beserta fungsinya. Yang pertama yaitu router. Router adalah jantung pada sebuah jaringan. Router berfungsi untuk menghubungkan jaringan satu dengan jaringan lainnya. Dalam kasus ini, router menghubungkan jaringan internet dengan jaringan LAN. Berikut contoh dari gambar router. Selanjutnya, switch. Berbeda dengan router, switch berfungsi untuk menghubungkan masing-masing komputer pada sebuah jaringan LAN. Berikut gambar dari switch. Ketiga, Internet card. Internet card adalah sebuah adapter untuk mencolokkan kabel internet sehingga komputer bisa tersambung menuju jaringan. Biasanya pada komputer-komputer terbaru, kartu ini telah disematkan secara on-board sehingga Anda tidak perlu untuk membeli lagi. Berikut contoh dari gambar internet card. Selanjutnya, internet kabel, yaitu kabel yang digunakan untuk menghubungkan komputer ke router atau bisa juga komputer dengan komputer lainnya. Ujung pada kabel ini diberi sebuah konektor yang disebut RJ45. RJ45 memiliki dua settingan, yaitu strike dan cross. Strike digunakan untuk menghubungkan komputer ke router, sedangkan cross digunakan untuk menyambungkan komputer langsung dengan komputer lainnya. Berikut contoh gambar dari internet kabel. Yang terakhir, yaitu modem. Jika Anda ingin menghubungkan jaringan Anda ke internet, maka Anda harus memiliki sebuah modem. Jika Anda tidak memiliki sebuah modem, maka komputer Anda hanya bisa berkomunikasi dengan komputer lainnya yang terdapat pada jaringan LAN tersebut. Berikut gambar dari modem. Sampai di sini saya mohon maaf apabila ada kesalahan. Saya pamit undurkan diri. Wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.